Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersyukur karena kesempatan yang kita miliki untuk kembali bersama merenungkan firman Tuhan. Karena Alkitab berkata, berbahagialah ia yang membacakan, yang mendengarkan, serta yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, karena waktunya sudah dekat. Marilah kita memulainya dengan berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saat ini kami bersyukur untuk setiap tuntunan firman Tuhan yang tersedia lagi bagi kami, menjadi kekuatan untuk kami berjalan terus dalam terang Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus sehingga kami beroleh pengertian yang benar tentang firman-Mu, dan kami akan sanggup melakukan setiap kehendak-Mu bagi kami. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Renungan firman Tuhan saat ini diberi judul Behind the Scene, atau bila diterjemahkan di balik layar. Tentu di balik layar kisah Natal, di mana para gembala mendengar malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, para gembala akhirnya bersuka cita memuji Tuhan karena apa yang mereka lihat sesuai dengan apa yang mereka dengar. Namun saat ini mari kita memperhatikan kisah behind the scene. Orang-orang atau tokoh-tokoh lainnya yang juga ada di dalam kisah ini yang akan memberi pelajaran penting bagi kita untuk kita juga teladani. Saya mulai dengan kisah di mana nubuat ini terjadi atau dikatakan, disampaikan oleh dua nabi yang saya angkat pada malam hari ini, yaitu Yesaya dan Mika. Dalam Yesaya pasal 9 ayat yang pertama dikatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayat yang kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tentunya Yesaya menubuatkan tentang bangsa yang berjalan dalam kegelapan melihat terang yang besar. Puji Tuhan. Dan di dalam nubuatan Nabi Mika, di dalam pasalnya yang kelima ayat yang pertama dikatakan, tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Puji Tuhan, nabi-nabi ini menubuatkan satu kisah yang masih panjang di depan. Namun mereka menyampaikan, mereka terus membawa berita ini, menyimpan ya di dalam hati mereka. Hal yang sama terjadi waktu yang semakin dekat, yaitu pada tokoh berikutnya, yaitu Yusuf dan Maria. Ya, kita tahu Yusuf dan Maria memegang peranan penting ya, untuk kisah ini terjadi, kisah Natal ini dipakai oleh Tuhan ya, kehidupan mereka dipakai oleh Tuhan. Yusuf yang mulanya mau meninggalkan Maria diam-diam, tapi malaikat teguhkan hatinya. Maria juga beberapa kali, mari kita baca ayat-ayat yang penting yang saya angkat pada malam hari ini, yaitu dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-19. Apa yang terjadi dalam kehidupan Maria, apa yang Maria lakukan, yaitu tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Sekali lagi ditulis di dalam ayatnya yang ke-51. Ini bahkan ketika Yesus sudah besar ya, umur 12 tahun dibawa ke bait Allah. Dan apa yang Maria lakukan, dia tetap, yaitu lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya yaitu Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ya, tokoh-tokoh yang kita telah sebutkan di atas ya, baik Yesaya, Mika, Yusuf, Maria
adalah tokoh-tokoh behind the scene yang menyimpan perkara yang ajaib di dalam hati mereka. Ketika mereka tidak mengerti tentang sebuah nubuat, tentang apa. Tapi hal yang baik adalah mereka menyimpan. Mazmur katakan, aku menyimpan dalam hatiku janji-janji Tuhan. Ayat yang akan kita sama-sama juga simak dalam Yesaya pasal 51. Yesaya pasal 51 tentang orang-orang yang menyimpan segala pengajaran atau perkataan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Ya, mungkin ketika kita menghadapi atau menerima hal-hal yang kok sulit, seorang Maria harus mengandung, bangsa yang berjalan dalam kegelapan melihat terang, bagaimana? Sedangkan hari-hari mereka ada dalam pembuangan, ada dalam keadaan-keadaan yang gelap. Seperti Yesaya katakannya, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan melihat terang. Tapi orang-orang atau bangsa termasuk kita yang saat ini belajar untuk menyimpan segala pengajaran Tuhan di dalam hati kita. Dikatakan jangan takut jika diaibkan oleh manusia. Kalau karena perkataan-perkataan Tuhan ada hal-hal yang harus kita tanggung, sesuatu yang tampaknya tidak enak, Maria mungkin jadi pergunjingan atau apapun. Tapi dikatakan jangan takut. Jangan terkejut bila terjadi hal-hal dinista atau apapun. Karena kalau kita lanjut di di ayatnya yang ke-8 bagian yang ke-B, karena atau tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Ketika kita menanti-nantikan akan ada waktu di mana semuanya boleh jadi seperti apa yang Tuhan katakan. Dan segala sesuatu itu baik. Mari bagian yang terakhir dari behind the scene ini saya bawa kita kepada tokoh yang dituliskan juga di dalam Lukas pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-25. Bagian yang terakhir ini mari kita baca lebih panjang lagi tentang seorang tokoh yaitu Simeon. Kita mulai di ayat yang ke-25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa.
Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Puji Tuhan, satu kisah di mana ada orang-orang yang menantikan, bahkan lanjut usianya. Bahkan seorang Simeon harus menantikan sampai dia melihat. Sampai dia berkata, sekarang ya Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. Karena matanya telah melihat keselamatan yang Tuhan janjikan. Puji Tuhan, saya percaya tokoh-tokoh behind the scene, baik sebelum nubuatan ini terjadi ataupun mereka yang menanti-nantikan datangnya juru selamat. Mereka menyimpan segala perkara yang mungkin mereka tidak mengerti dalam hatinya. Dan inilah yang akan kita lakukan saat ini juga. Ketika firman Tuhan datang, ada hal-hal yang mungkin pengalaman-pengalaman, perkara-perkara yang tidak kita mengerti. Tapi tokoh-tokoh behind the scene mengingatkan kita untuk menyimpan segala perkara di dalam hati. Dan nantikan, renungkan itu. Nantikan ketika tangan Tuhan melakukan semuanya itu dan kita dapat melihat kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa supaya kita terus diperkuat untuk dapat terus menanti-nantikan Tuhan, menyimpan di dalam hati kita setiap janji-janji kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita mengakhiri dengan doa. Bapa, kami senantiasa bersyukur karena kami tahu hidup kami dijaga, ditopang oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami boleh senantiasa belajar memandang hanya kepada Tuhan dan menyimpan setiap janji-janji Tuhan dalam hati kami. Terukir jelas setiap janji-Mu dalam hati kami. Sehingga kami belajar terus menantikan dengan sabar, dengan tekun. Supaya kami memperoleh apa yang telah Engkau firmankan dalam kehidupan kami. Kami bersuka cita, kami beroleh damai sejahtera, kami boleh kekuatan untuk senantiasa hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Sampai genap waktunya Engkau akan membawa kami dalam kemuliaan Tuhan. Melihat datangnya Engkau juru selamat kami dalam kehidupan kami semuanya. Sebab itu segala perkara, persoalan kami serahkan dalam tangan Tuhan yang akan menyelesaikan bagi setiap kami lagi. Sakit, penyakit, tantangan kehidupan, pergumulan kami taruhkan di hadapan Tuhan, di kaki Tuhan. Supaya kami boleh terus menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami tanamkan firman-Mu dalam hati kami supaya kami senantiasa boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk berkat Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Sosyanim bangkit kuat menang. Kobarkan terus api Pantekosta. Puji Tuhan. Gerejaku adalah rumahku,